selamat sore pembaca Batam Pos. Bertemu lagi sama saya Juanda di edisi Hot News 31 Oktober 2023. Nah, sejauh ini sudah 28 berita yang masuk ke email redaksi. Berita yang masuk ini tidak hanya dari Batam, ada dari Karimun, Bintan, Tanjung Pinang, Lingga, dan beberapa daerah lainnya. Nah, berita-berita yang sudah masuk ini ada yang dari soal politik, ada soal kriminal, ada soal juga ekonomi, dan berbagai problem lainnya, soal lainnya. Nah, berita pertama itu yang akan saya bacakan itu dari kriminal. Ini cukup miris ya. Ada tetangga yang menikam tetangganya sendiri. Persoalannya tentang becak motor. Tadi saya sempat baca sekilas berita ini. Ternyata hanya karena miskomunikasi aja sebenarnya. Bukan karena memang ada tetangganya itu maling motor, tapi cuma dipinjam. Tapi dikira maling motor, akhirnya ditikam. Wah, kayaknya perlulah rasanya cross check dulu ya sebelum melakukan hal-hal seperti itu gitu. Maksudnya di cross check apakah benar-benar dia maling atau dia tidak. Ternyata dia cuma meminjam dari istrinya si korban ternyata. Kan jadi berbuntut panjang jadinya, berurusan dengan hukum jadinya ya. Ini wajib jangan terima muluk-muluk semuanya. Nah, dari PSDKP sepanjang tahun PSDKP tangkap 8 kapal ikan asing dan 18 kapal nelayan lokal. Nah, sebanyak itu kemarin sempat diekspos beberapa ikan asing, kapal ikan asing yang menangkap ikan di perairan Indonesia. Selain itu juga ada DBMSDA tuding kabel utilitas di dalam drainase penyebab banjir di Tiban Center. Kemarin itu ada banjir yang cukup tinggi di Tiban Center, itu sekitar selutut orang dewasa di beberapa titik. Katanya kata DBMSDA ini katanya kabel utilitas penyebabnya. Apa iya ya? Bisa jadi sih. Perlu dibuktikan ini. Iya. Lalu musim hujan, harga cabai makin pedas di Sikupang. Waduh, ini problem mak-mak ini. Kayaknya bukan hanya di Sikupang deh. Di beberapa daerah lainnya, Bang. Waduh, iya. Lalu juga ada Lipton khusus. Batam Pos selalu menghadirkan Lipton khusus yang terbit di setiap hari Selasa. Nah, Lipton khusus kali ini kami membahas soal KB. Nah, dari data yang kami dari wawancara beberapa narasumber, ada satu fakta yang cukup menarik ini yang ada di Lipsus ini, yaitu KB alami banyak digemari. Duh, kenapa ya digemari? Apa nggak suka plastik kan? Sudah. Ya sudah. Yuk kita lanjut ke berita lainnya. 76.000 sembako murah siap dibagikan esok hari. Lalu juga ada agenda sidang pra-peradilan kasus Rempang. Lalu Batam Pos 10K, Batam Pos Run, itu ada satu pesertanya itu dari wisatawan Singapura. Makin ramai aja ini Batam Pos Run ini. Oke, yang lain selain itu juga ada pemalsu dokumen terancam 6 tahun penjara. Dan juga ada Kapolresta Barelang. Nah, ini dalam rangka pemilu, menegaskan anggotanya netral dalam pemilu. Semoga tetap netral ya Pak Kapolres. Nah, itu aja sih baca Batam Pos berita-berita yang sudah ada di redaksi. Saya tidak sebutin satu-satu semuanya ya, karena akan ketahuan apa aja sih berita Batam Pos. Dan untuk pengaturannya, yang mana sih di halaman 1, yang mana sih di halaman Metro, yang mana sih halaman Prokepri, itu sudah ada di samping saya, Wakil Pimpinan Redaksi Batam Pos, Bang Yusuf. Selamat sore, Bang. Sore, Ju. Nah, ini menarik kan ya, Bang ya, tadi listing ininya. Iya. Yang saya paling menarik itu, saya bahas satu pertama ya, Bang. Mungkin Abang bisa sedikit liputan khusus kita. Iya. Tadi saya sebelum duduk di sini sempat bertanya-tanya juga apa yang dimaksud dengan KB alami itu. Saya heran, namanya KB ya alat kontrasepsi gitu ya. Dalam pikiran kita alat kontrasepsi, ini kok alami? Maksudnya alami apa nih? Jadi ternyata alami itu menurut reporter itu sistem kalender. Oh, menghitung sistem kalender. Jadi masa menstruasi seseorang itu seperti apa? Oh, masa subur dan tak subur itu dihitung ya, Bang ya. Dan
Katanya ada teknik lain itu ya. Ada teknik. Ada teknik lain. Ada teknik lain. Aduh. Mungkin lebih jelasnya nanti di koran saja. Di koran ya. Batam Di Post. koran Menarik saja. ini. Ada teknik lain. Menarik karena dari beberapa teman kita di kantor juga tadi ada pro dan kontra tentang soal pemakaian KB ya, tentang Bang. KB dan Katanya hal-hal KB lainnya bikin gitu ya. gendut, KB bikin Bikin, apa ya, kantung air efek, mata, apa kantung mata semakin iya, menghitam efek seperti itu. sampingnya KB yang nggak bikin dikhawatirkan. cantik gitu. Wah, kayaknya koran Batam Post di detailnya akan dibahas besok seperti Iya, apa. menarik ini. sih, menarik. Menarik. Karena ada pro kontra kan. Tapi kalau ada yang menarik tadi Abang bilang ada tekniknya. Ada teknik. Ada teknik lain gitu. Aduh, keren. Baca aja lah. Baca Batam Post. Wajib tuh baca itu untuk esok hari ada tekniknya. Nah, selain itu apa lagi nih, Bang? Yang kedua itu berita tentang WNI yang tenggelam di yang perairan. diselamatin. Oh iya, saya lupa Selamatin baca itu. tadi ada. Yang apa namanya, dia kabarnya kapalnya pecah karam di perairan Indonesia tapi hanyut ke perairan Malaysia. Jadi tadi itu udah dijemput ya oleh tim penyelamat KN apa namanya tadi? Dari Basarnas. Basarnas itu. KN Purworejo. Purworejo ya benar. Ya alhamdulillah selamat semua kan. Alhamdulillah. Ya, selamat semua. Ada berapa orang, Bang? 5 katanya. Sekitar 5. Dikabarkan 5 orang itu kan. Dikabarkan 5 orang. Ya yang penting mereka selamat dulu deh. Seperti apa kronologisnya kita tunggu beritanya aja deh. Baik, karena kayaknya ada yang ke ini ya, Bang, dari masih menunggu evakuasi dari ini Malaysia. Ini masih evakuasi nih. Dari Malaysia menuju ke sini ya, Bang. Ya. Baik. Kayaknya ditarik ke Karimun kayaknya lebih dekat. Ke Karimun. Kayaknya. Berarti reporter kita di Karimun sudah siap standby ya, Bang, untuk mencari informasi. Tadi udah ada sih videonya. Sudah ada. Nah, tadi kan ini sudah 2 di halaman 1 nih, Bang. Nah, halaman Metro kira-kira apa Metro tuh, Bang? tadi itu melanjutkan berita pemalsuan dokumen jasa, SIM dan KTP kalau nggak salah ya. KTP itu luar biasa dampaknya kan. Itu kan biasanya digunakan untuk melamar pekerjaan dan lain-lain. Sekarang kayak pinjaman online tuh kan butuh hal-hal seperti itu sih. Iya, identitas. Andai kata itu memasukkan, itu bahaya juga. Nah, itu kan ya dasarnya kita mengurus data kependudukan itu kan dari KTP, dari KK, dari ini. Itu harus diusut dengan serius itu. Tapi kayaknya pemerintah juga harus usut kenapa sih orang mau yang palsu gitu. Ya itu masalahnya, kenapa gitu? Kenapa mau yang palsu? Nah, itu masalahnya. Asli, kan? Itu. Kenapa banyak gitu? Kan itu tidak sedikit kan. Karena di Instagramnya Batam Post, di medsos Batam Post itu banyak pertanyaan kenapa mau yang palsu. Betul. Kayaknya ini menarik ini, Pak. Menarik banget. Kok suka yang palsu? Ini menarik banget. Iya. Dan ini bukan pertama kali. Ini bukan pertama kali. Ini bukan tas sih loh, Bang, ini. Ini dokumen loh. Iya. Ini bukan tas loh, ini dokumen. Iya, ini apalagi menjelang pemilu kan. Iya. Ya, pemilu. Ada aja itu pokoknya. Banyak yang bisa digunakan dengan identitas itu kan. Baik. Nah, selain itu apa lagi nih, Bang, yang akan di masalah sembako. Sembako itu menurut Kepala Disperindak itu Pak Gustian Rio mulainya tanggal 1 November. 1 November. Berarti 2 hari lagi. 2 hari lagi. Berarti 2 hari lagi. Ya, sebut tadi salah satu tempat tuh di komplek Aku Tahu. Aku tahu. Di Bengkok. Sungai Panas ya itu. Sungai Panas. Artinya pemerintah itu memberi subsidi sekitar 53.000 dan masyarakat cukup membayar 50.000 udah dapat beras 5 kilo. Terus minyak 1 kilo kalau nggak salah, terus 1 kilo gula. Baik. Nah, selain itu, Bang, jangan banyak-banyak ya, Bang. Cukup nih satu terakhir berita yang untuk Metro. Yang Metro itu ini bos ponsel itu. Oh, yang sidang bos ponsel ya. Yang hukumannya cuma 5 bulan penjara. 5 bulan. Baik. Dari tuntutan 8 bulan ini jadinya vonisnya 5 bulan. 5 bulan penjara. Jadi langsung bebas itu kan. Katanya tadi kata reporter di lapangan ketika selesai sidang dia nggak menanggapi doorstop wartawan, dia langsung ngacir gitu kan. Iya. Memang sebenarnya. Atau memang nggak tahu hukumannya ringan atau gimana ya? Apakah itu memang harus begitu ya? Apa maksudnya pelanggaran itu pelanggaran pajak sih nggak sih? Pajak kan biaya cukai kan? Iya. Cukai. Baik. Apakah karena memang nggak ada cukainya kan segala macam, ada aturannya di sana. Gitu. Iya. Kemarin kan penanganan di bea cukai. Iya. Pelanggarannya di situ kan. Menarik banget itu beritanya, Pak. Di Batam malah kan. Siap. Oke deh. Nah,
Bang, makasih banyak untuk sore ini. Gila, ini beritanya menarik-menarik. Halaman Menarik. 1 ada Ibu KB yang ada teknik tertentu. Keren banget ya. Pengen belajar. Yang kedua ada soal itu nelayan apa? WNI yang kita selamatkan, 5 orang diselamatkan. Lalu juga ada dari Metro ada soal dokumen palsu, juga ada sembako murah dan juga ada soal hasil vonisnya yang penyelundupan ponsel yang 5 bulan saja. Nah, seperti biasa, setiap sore itu saya selalu tidak hanya ditemani oleh Bang Yusuf, saya juga ditemani oleh Bang Ahmadi, redaktur pelaksana di batampos.co.id. Nah, Bang Ahmadi ini akan spill nih berita-berita yang top news di batampos.co.id. Ya, ini dia Bang Ahmadi sudah saya hadirkan di samping saya. Nah, Bang Ahmadi, boleh disampaikan top newsnya batampos.co.id apa aja nih, Bang Ahmadi? Silakan. Oke, untuk hari ini tanggal 30 Oktober 2023 ya, sampai jam 5 sore ini sudah ada beberapa berita yang masuk top newsnya batampos.co.id. Salah satunya itu mengenai WNI yang menjadi korban kapal tenggelam di perairan Malaysia ya. Malaysia ya. Kemudian yang berhubungan dengan ini ada mengenai penangkapan PMI ilegal yang akan dikirim ke Malaysia. Oke. Ya, dan pelakunya ini pasangan suami istri. Pak Sutri. Mereka ditangkap pekan lalu dan rencananya para PMI ilegal ini akan dikirim dan selama beberapa bulan akan gajinya akan dipotong. Jadi ini benar-benar apa namanya? Banget ini Bang. Ya, kayak gini. Selain mereka membayar, gajinya juga dipotong. Jadi agak miris ya, karena ini eksploitasi banget ya terhadap ya, bisa dikatakan seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya mengenai buruh Batam yang menuntut kenaikan UMK Batam 2024. Mudah-mudahan jadi 5 juta ya Bang ya? Ya harapannya seperti itu. Ya karena akhir pekan kemarin hari Jumat lalu kan buruh sudah menyampaikan tuntutannya. Namun ada pendapat dari pengusaha bahwa mereka sanggupnya hanya sampai 7% saja. Hanya sanggupnya 7%, berarti 7% dari 4, ya, itu ada hitung-hitungannya, nanti bisa dibaca di batampos.co.id. Kemudian berikutnya mengenai berita ringan, jadi ternyata menarik. Apa itu? Jadi di SMP Negeri 38 Batam yang berada di Batu Aji sana itu mengadakan lomba fashion show. Ya, dan mereka mengenakan barang-barang dari busana dari barang-barang bekas. Jadi mereka meng-create beberapa barang-barang bekas yang bisa digunakan untuk dijadikan busana. Ya, pakaiannya menarik, karena semua yang menarik. Dari foto-foto yang kelihatan. Bagaimana mengekspor barang-barang tak terpakai itu di-reduce lagi, bisa dipakai ulang lagi ya, Bang. Ya, dan itu mengurangi sampah gitu ya. Kreatif banget. Ya, kreatif banget. Kemudian berikutnya sudah ada tadi disampaikan Juanda mengenai kasus kriminal yang penikaman tetangga. Ya, ini udah masuk di batampos.co.id dan salah satu berita yang banyak dibaca sampai sore ini. Tapi memang agak miris ya, soalnya gini, saya baca tadi itu Bang. Ya, saya sudah baca juga seperti apa beritanya. Ternyata cuman problem miskomunikasi aja. Iya, jadi si korban minjamnya ke istri si pelaku. Si pelaku mengira si maling. Ya, maling. Jadi ya ini salah paham. Betul, tetangga tapi masih ada salah paham gitu. Salah pahamnya harus diluruskan. Seharusnya diluruskan lebih dulu ya sebelum bertindak ya. Kemudian yang paling banyak dibaca ini mengenai ini keluhan ibu-ibu nih. Apa itu, jadi harga cabai yang lagi mendadak naik ya sampai 90-an ribu dan kemungkinan akan tembus 100.000 per kilogram jika cuaca di daerah penghasil kurang baik. Baik. Ya. Oke. Jadi itu, Bang. Ibu-ibu sudah mengeluh, pedagang juga mengeluh karena ini kan kita nggak ada cabai, nggak enak rasanya makanan gitu. Kurang pedes. Dan di sini nggak ada gitu pula petani cabai ya. Ada tapi hasilnya tidak maksimal, tidak banyak. Ya secukupnya lah gitu. Hanya cukup untuk rumah tangga sendiri kayaknya, atau beberapa saja. Iya.
Nah, itu saja yang untuk top news kita di hari ini. Nah, Pak Madi, makasih banyak nih informasinya sangat gila. Berita-beritanya kadang-kadang berita yang terupdate itu, maksudnya yang top 10 itu kadang-kadang berita yang bukan diprediksi ya, malah berita-berita yang sesuatu yang ringan, slow, soft aja ya bagi masyarakat. Tapi bagi masyarakat itu sangat menarik untuk dibaca ya, untuk di mereka lakukan. Nah, baca Batam Pos itu aja bincang-bincang sore saya bersama tadi Bang Yusuf, tadi sekarang semua Bang Ahmadi. Pembaca Batam Pos dapat mengupdate informasi terbaru di batampos.co.id, dapat juga ikuti kami di Instagram Batam Pos, Twitternya Batam Pos, Facebooknya Batam Pos, dan jangan lupa di channelnya Batam Pos, channel YouTube-nya Batam Pos ya, subscribe, jangan lupa subscribe. Penting itu tetap mendukung kami untuk menghasilkan karya-karya yang berkualitas. Itu aja bincang-bincang sore ini. Selamat sore dan salam redaksi.